Halo pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang prajurit terkuat yang menjadi bos gangster. Pada cerita sebelumnya diperlihatkan Sion yang sedang dikerumuni oleh para musuh. Sementara itu pertarungan Wang Ho melawan muridnya didominasi olehnya dengan cukup mudah. Meski terkena pukulan tapi Siolan takkan tumbang begitu saja dengan terus mencoba menyerang. Di tengah usahanya itu Wang Ho kemudian memuji akan Siolan yang sudah memiliki peningkatan dalam bertarung. Tapi kemampuan di level itu bukanlah masalah bagi Wang Ho, bahkan dia membuat gerakan yang hebat sambil mendaratkan tendangannya. Siolan yang terhempas tak menyangka jika perbedaan kekuatan mereka akan sejauh ini. Lalu Wang Ho kembali menyerangnya saat tubuh muridnya masih melayang di udara. Tendangan itu membuatnya kembali terseret lebih jauh dari dampak sebelumnya. Kemudian Wang Ho memintanya segera bangun karena kemampuan seperti ini membuatnya sebagai guru telah gagal. Di sisi lain pisau Kaito telah menyayat tubuh Sion yang sebelumnya tak tersentuh. Sion yang ahli dalam pertarungan jarak dekat kini mengalami penurunan dari segi kekuatan maupun kecepatan disebabkan staminanya yang sudah terkuras. Selain para anak buah Kolonel Seo dan Tosukagumi, maka Kaito dan Nobu merupakan ancaman yang nyata. Di saat situasi seperti ini, maka Sion harus memikirkan segala cara agar tak mati. Dengan gerakan hebatnya dia memanfaatkan tubuh Kaito lalu melesatkan tendangannya. Pasca menjauhkan Nobu, maka Sion akan melanjutkan eksekusi yang sebelumnya tertunda. Siapa sangka dia berniat untuk mengambil salah satu tangan Kaito. Tapi Kaito tak terlalu peduli pada hal itu, bahkan mengorbankan tangannya agar lengannya baik-baik saja. Walau Sion sudah seringkali menyaksikan cara bertarung Kaito, tapi ketidaknormalannya selalu mengejutkannya. Lalu Kaito memanfaatkan serangan yang tertancap pada tangan untuk menghentikan gerakan Sion untuk sesaat dan segera menangkapnya. Seketika situasinya kembali mencekam saat Nobu berlari ke arahnya. Sion mulai bergerak untuk menghindari serangan Nobu, tapi Kaito menggelantung kepadanya seperti seorang bayi. Kemudian Sion menghindari serangan Nobu hingga berdampak pada lengan Kaito. Walau tak merasakannya, tapi Kaito sangat kesal akan perlakuan seperti ini. Di sisi lain Sion tak hentinya terpojok, bahkan tak memiliki cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Para prajurit Kolonel Seo yakin jika Sion pastinya sudah kelelahan. Sion dapat melihat jika pertarungan ini benar-benar dipenuhi kecurangan. Maka dari itu Sion bertekad untuk menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Jika dia hanya terus mundur, maka dirinya sendirilah yang akan dirugikan, dan kali ini Sion akan menyambut semua musuh yang datang padanya. Saat Nobu menyerangnya, maka Sion menghentikan luka fatal yang diterimanya dengan tangan kirinya untuk mencegah kedalaman kapak di punggungnya. Semua itu dilakukan Sion agar dirinya bisa menyerang secara langsung pada tubuh Nobu dengan mengukir seni permainan senjata kecilnya. Serangan itu sangat telak karena mengenai titik yang berbahaya di tubuh lawannya. Hal itu membuat Nobu terjatuh dan Sion akan terus maju demi mengincar mangsa selanjutnya. Kali ini targetnya adalah Kaito dan Kaito segera menyambutnya. Seketika tabrakan kedua senjata terjadi dan Sion dapat melihat celah dalam pergerakan Kaito. Meski kakinya dapat digunakan, tapi Sion melihat jika dampak serangan kaptennya masih belum sepenuhnya sembuh. Maka dari itu dia akan mengincar kaki tersebut hingga membuat Kaito bertekuk lutut. Selama menjalankan misi, Sion selalu menggunakan senjata untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi kali ini dia akan membuat sebuah pengecualian disebabkan situasinya sudah tak terkendali. Siapa sangka tinju itu cukup berat hingga membuat Kaito berdarah. Tak sampai di situ saja, Kaito bahkan melepaskan genggaman pisaunya dan tak sadarkan diri lagi.
Para prajurit Kolonel Seo tak menyangka jika Sion mengatasi dua petarung elit dari Yakuza dengan begitu mudahnya dan sekarang mereka akan memanfaatkan kesempatan ini. Sion yang sudah kehilangan tenaganya bahkan sulit untuk berjalan, tapi sekarang musuh malah menyerbunya. Tapi dia takkan menyerah karena kaptennya sudah mempercayakan misi ini padanya. Maka dari itu Sion akan menyelesaikannya dan menunjukkan jika dirinya berada di level yang berbeda. Prajurit elit itu pun segera menusuknya, tapi Sion berhasil menghindarinya. Lalu Sion melumpuhkan tangan orang itu terlebih dahulu agar tak bisa lagi menggenggam belati. Siapa sangka dia juga tak segan menghabisi targetnya berbanding terbalik dengan dirinya di masa lalu. Di tengah pertarungan itu salah satu musuh berlari ke arahnya dengan memanfaatkan titik butanya. Sion pun kembali menghindar, tapi belati lawannya telah mencicipi tubuhnya. Hal ini menunjukkan jika para prajurit itu benar-benar berbeda dari para gangster biasa. Di saat yang sama seseorang berjalan untuk menghentikan pertarungan yang seharusnya sudah berakhir. Siapa sangka sosok itu adalah Sogo dan tanpa pikir panjang dia menghunuskan pedangnya di hadapan Sion seakan menantangnya. Merasa adanya bahaya, maka Sion mencoba menggagalkan pedang Sogo. Tapi pedang itu terbuat dari bahan tertinggi ditambah keahlian berpedang lawannya sangatlah luar biasa. Sogo sudah terlalu hidup dalam kedamaian dan sekarang saatnya dia mengamuk juga. Insting Sion merasa jika malam ini akan menjadi salah satu yang terburuk baginya. Siapa sangka pedang Sogo telah mengenai sisi kanannya dan hal itu akan memberinya luka yang cukup berbahaya. Sion sudah hampir melupakan dirinya yang terluka separah ini selain saat pengkhianatan Kolonel Seo karena dia dan kaptennya selalu mendominasi tiap pertarungan yang ada. Sogo terkesan jika antek-antek yang mengikuti Yiso sangatlah mengagumkan dengan kemampuan yang tak biasa. Tapi sekarang malam ini akan menjadi kematiannya dan Yiso pun akan seperti itu saat mereka bertemu. Sogo meminta Sion untuk menyalahkan dirinya disebabkan telah memilih bos yang salah. Namun Sion enggan menyerah bahkan tertawa karena kaptennya adalah sosok monster nyata yang takkan pernah dibayangkan oleh serangga seperti Sogo. Benturan kedua senjata pun terjadi dan Sion kembali meloloskan diri dari kematian. Tapi lukanya benar-benar sangatlah buruk hingga membuatnya kesulitan untuk bergerak. Tapi dia tak punya pilihan selain memaksakan dirinya walau staminanya terkuras diiringi pandangan yang mulai buram. Dalam kondisi ini Sion masih mampu mendominasi jika lawannya adalah Yakuza biasa. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah keberadaan Sogo yang identik dengan pedang miliknya. Pedang itu sangat tajam dan jika Sion lengah maka ketajaman senjata itu pasti memotong tubuhnya. Saat Sion mundur menjaga jaraknya tiba-tiba saja seseorang menangkap kakinya. Semua itu dia lakukan agar Sion tak bisa melarikan diri lagi dari pedang Sogo. Seketika Sion tercengang karena kematian mungkin saja akan datang padanya. Di sisi lain Sogo bergerak dengan kecepatan penuhnya untuk menebas targetnya. Sogo adalah sosok yang takkan sungkan melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai tanpa peduli pada kehormatannya. Dia hanya perlu menang karena menang merupakan kehormatan tertinggi baginya. Sion pun tergeletak tak berdaya dengan tubuh yang dipenuhi luka secara menyedihkan. Semua anak buahnya terkejut karena si rambut perak yang sangat kuat dan licik itu akhirnya tertangkap. Lalu Nobu berjalan mendekati Sion seakan belum puas akan pertarungan mereka. Siapa sangka dia segera berlari karena tak ingin menyisakan musuh yang masih hidup. Namun Nobu dihentikan oleh Wang Ho yang segera menjatuhkan kepak pada tangannya. Lalu Wang Ho memuji Sogo yang telah mengalahkan Sion padahal dia sangat licin.
Kemudian dia menanyakan akan apa yang ingin Sogo lakukan padanya dan Sogo berniat menghabisinya tapi tidak dengan secara langsung. Jika digunakan dengan baik, maka Sion akan memancing kedatangan Yiso. Wang Ho juga berpikiran seperti itu, tapi dia berharap Sogo membiarkannya membawa Sion disebabkan dirinya yang memiliki dendam pribadi kepada Yiso. Maka dari itu dia akan menggunakan bocah yang tergeletak di hadapannya. Sementara itu Dokyong yang bersama dengan Presdir baru saja melakukan pembersihan. Dokyong berharap agar Sungmin tidak terlalu memaksakan dirinya karena tempat ini sudah berantakan. Namun Sungmin malah terdiam karena untuk pertama kalinya dia selalu hadir dalam pertarungan sehingga dapat melihat bagaimana bawahannya bertarung sekaligus memberikan semangat pada mereka. Dokyong pun memujinya sambil memintanya tidak memasang wajah suram seperti itu. Hanya saja Sungmin merasa jika dia tak berperan banyak berbanding terbalik dengan semua orang yang terlibat dalam pertarungan nyata. Ucapan itu membuat Dokyong tersentuh, tapi bos dan orang yang mengikutinya memiliki peran berbeda dan Sungmin telah melakukan perannya dengan sangat baik. Meskipun dia seorang presdir, tapi Sungmin tak menyangka akan diomeli oleh Dokyong. Lalu mereka berdua membicarakan terkait keadaan para Gudo yang terluka. Mereka semua terluka tapi eksekutif Choi paling parah, hingga membutuhkan waktu untuk pulih. Sungmin merasa jika perang ini terlalu berkepanjangan sehingga menimbulkan banyak kerugian dan korban serta penderitaan. Maka dari itu prioritas utamanya adalah membersihkan semua musuh tanpa menunggu mereka untuk menyerang. Dokyong seketika tersenyum karena ketuanya terlihat menakutkan dan dia pasti akan mengikutinya. Di saat yang sama Gudo datang seakan ada sesuatu yang sangat penting. Dia mengabarkan jika sesuatu telah terjadi pada salah satu eksekutif, yaitu Sion. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang dan Dokyong merasa harus bicara pada adiknya sekarang juga. Di sisi lain Yiso yang baru saja menyelesaikan misi pembalasan dendam Lim menerima panggilan itu. Tanpa basa-basi Yiso mengungkapkan jika Sion telah tertangkap oleh musuh. Meski para anggota lainnya berhasil kabur, tapi Sion pastinya membuka jalan untuk mereka semua sehingga harus menghadapi musuh yang sangat banyak. Dokyong mengerti perasaan Yiso, tapi dia harus mendengarkannya. Yiso tampaknya tidak menunjukkan rasa sedih dan hanya dipenuhi amarah. Dia akan ke sana dan mengurus semuanya. Dokyong mengerti, tapi kali ini dirinya lah yang akan pergi ke tempat itu. Dia tidak berniat menghentikan Yiso, tapi jaraknya ke wilayah itu cukup jauh dan keputusan terbaik adalah Dokyong sendiri yang akan menyelamatkan Sion. Sementara Yiso harus kembali ke markas karena situasinya sangat buruk. Monster Yakuza bernama Taega baru saja mengobrak-abrik markas pusat dengan kekuatannya. Dokyong merasa salah satu dari si kembar haruslah menjaga gawang dan kali ini adalah giliran Yiso. Hanya saja Yiso tetap bersikeras karena Boris ada di sana jadi semuanya akan baik-baik saja dan dia tak ingin dihentikan oleh siapapun. Seketika Dokyong tertawa karena dia telah menduganya, tapi telah tiba di tempat itu dan khawatir Yiso takkan kebagian mangsa. Yiso terlihat panik disebabkan khawatir adanya sesuatu yang terjadi pada kakaknya, dan jika hal itu terjadi maka Yiso takkan bisa mengendalikan dirinya lagi. Dokyong sedikit kaget akan rasa terkejut Yiso seakan dia sedang meremehkannya. Sejak unit spesial adiknya terbentuk ditambah dirinya yang koma, maka reputasi Dokyong sebagai pemimpin Taesan telah menjadi buruk dan sekarang adalah saat untuk menunjukkan siapa jati dirinya. Dia takkan sungkan menunjukkan sosok seperti apa Oyama Ryusaki yang pernah ditakuti di seluruh dunia bawah Jepang. Lalu dia meminta bocah Gudo di belakangnya untuk tidak mengganggu karena dia ingin pemanasan terlebih dahulu. Seketika musuh mengelilingi Dokyong karena mereka sudah menunggunya.
Para anak buah Kolonel Seo sedikit bingung apakah sosok di hadapannya adalah Yisou, tapi atmosfernya sedikit berbeda dan di saat yang sama para anak buah Sogo mulai berkeringat dingin disebabkan sangat mengetahui sosok itu. Pada mantan anggota Oyama yang mengikuti Sogo dengan organisasi Tosukagumi mulai panik dengan menyebut nama Ryusaki. Dikarenakan masih banyak yang bingung akan mati dirinya, maka Ryusaki akan memberitahu mereka lewat kekejaman. Seketika Dokyong melesat maju sambil menghunuskan pisau di belakangnya tanpa peduli jumlah musuh yang sangat banyak.